Hai, yang lagi merasa lelah, yang merasa capek dengan hidupnya, atau bahkan dengan dirinya. Hai, hari ini kita diskusi tentang perasaan lelah. Kita saling merangkul tentang perasaan lelah yang saat ini tengah hadir. Kita terima tamu itu, kita terima rasa lelah itu. Sampai ketika kita sudah menerima, kita akan berdamai dan kembali menumpukan sinergi dalam diri kita. Perasaan lelah. Berbicara tentang lelah, siapa sih orang yang gak merasa lelah? Setuju gak? Semua orang pernah lelah, bahkan pasti pernah merasakan itu. Tapi ketika kita ngomong tentang perasaan lelah, pasti ada dua hal yang terbesit dalam pikiran kita, tentang penyebabnya apa, terus solusinya gimana, gitu kan. Perasaan lelah itu sebenarnya kompleks. Sebabnya bisa aja banyak hal yang dapat mempengaruhi itu. Tetapi konteks yang pengen ditekani di sini, ketika kita berbicara tentang perasaan lelah, bagaimana caranya agar kita bisa menguasai dan mengelola perasaan lelah itu, agar tidak merugikan kita. Karena perasaan lelah itu merugikan banget, ngerugiin banget balah. Pertama itu, kita males kan, karena kitanya lelah, perasaan kita lelah, diri kita ngerasa lelah, kita malas untuk ngelakuin apapun gitu. Bahkan biasanya aktivitas yang bisa kita seneng ngelakuin itu menjadi kehilangan daya tariknya, menjadi kehilangan kehilangan identitasnya gitu. Kita jadi malas buat ngelakuin apapun, kita kehilangan produktivitas dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kita, atau bahkan yang lebih kompleks adalah kita merasa selalu dilema, selalu gelisah tentang hidup kita gitu. Itu kan luar biasa ya, menyiksa banget gitu. Nah, kita perlu tahu kan, kira-kiranya apa sih yang membuat atau pemicu dari rasa lelah ini. Sebenarnya kalau misalkan kita coba berpikir, rasa lelah itu gak mungkin tiba-tiba muncul begitu aja. Pasti ada pemicunya, pasti ada sebabnya. Iya kan? Setuju ya? Iya, pasti ada pemicu dan penyebabnya. Kita sering banget ketika memang kita mengalami sesuatu hal yang itu kita gak suka dengan itu, kita merasa terbebani dengan itu, kita sering kali buat ngerasa gak apa-apa, baik-baik aja kok, fine. Itu bohong. Padahal gak baik-baik aja sebenarnya. Kamu hanya mengalihkan dan berusaha untuk manipulasi diri kamu untuk oke, gak apa-apa, padahal sebenarnya gak apa-apa. Ya sebenarnya gak kenapa-napa, gimana ya, sebenarnya kita tuh gak apa-apa gitu, kita sedang tidak baik-baik saja, intinya kayak gitu. Tapi kita sering banget kayak gak apa-apa deh gitu. Dari gak apa-apa itu, yang sering kita gak apa-apain itu, pada akhirnya adalah menumpuk yang kita rasakan saat inilah buah dari kita sering menumpuk perasaan itu, perasaan lelah yang kita rasakan saat ini gitu. Jadi ketika memang kita merasa tidak suka, merasa tidak enak, merasa tertekan dengan suatu hal, sebaiknya segera untuk menerima itu dan berdamai dengan itu, segera mungkin selesaikan gitu. Jangan justru malah nggak apa-apa kok, padahal sebenarnya masih tetap kepikiran, tetap ada perasaan kesal misalnya, gitu-gitu. Itu juga bisa jadi terjadi kayak gitu, sebab dari perasaan lelah sama capek yang dirasain saat ini. Bisa juga karena sebab kayak itu. Coba deh kalian ingat-ingat lagi dan sadari, iya atau enggak. Itu bisa banget jadi indikasi faktor penentu loh dari hal itu. Karena hal-hal yang memang kita
belum selesai dengan masa lalu, dia akan menguak sendiri dengan sendirinya. Dia akan berusaha muncul perasaan-perasaan emosi itu ke permukaan dengan sendirinya. Yang dikhawatirkan ketika emosi itu muncul ke permukaan dan meledak di suatu momen dan waktu dan momennya itu tidak pas, nah itu yang menjadi masalah baru, dan itu yang dikhawatirkan, karena itu akan menjadi suatu hal penambah masalah baru dan beban pikiran baru gitu. Di tengah kita sudah pusing dan rumit dengan diri kita, dengan perasaan ini dan semuanya, ditambah rumit dengan itu, karena mungkin nanti ketika kamu meledak di waktu dan situasi yang tidak tepat, berarti akan ada kemungkinan pihak eksternal hadir di sini yang memang kita harus segera selesaikan dengan itu. Makin rumit kan gitu. Oke lah, jadi hal lain yang bisa kita coba ulik dari perasaan lelah ini bisa jadi nih karena beberapa sebab ini. Pertama, kurang tidur. Nah, ayo, siapa di sini yang sering begadang? Gimana perasaan kamu ketika bangun tidur? Fresh atau malah jenuh atau malah pengen tidur lagi? Atau gimana? Kebanyakan pasti ngerasa gelisah bangun tidur kalau misalkan begadang. Ini bisa menjadi sebab. Jadi pertama, munculnya rasa lelah yang kamu rasain saat ini bisa jadi sebab pola tidur kamu yang memang tidak sehat atau kurang baik. Seperti begadang yang tidur kurang dari 8 atau 6 jam. Itu pertama, kurang tidur. Yang kedua, terlalu banyak pikiran atau overthinking. Ya, aku paham. Banyak banget ekspektasi di pikiran kamu. Banyak banget standar-standar di pikiran kamu. Segala hal itu harus seperti ini dan seperti itu. Dan paham banget kamu punya target yang luar biasa banyak dan luar biasa tinggi sekali, yang membuat itu kamu berpikir dengan sangat-sangat keras sehingga terlalu banyak pikiran. Nah, terlalu banyak pikiran ini bisa menjadi sebab, apalagi ketika kamu sudah terlalu banyak pikiran yang dipikirkan, yang dikelola dalam pikiran kamu, tapi kamu tidak melakukan itu, maksudnya dengan action atau tindakan secara langsung, tapi kamu hanya mengemas saja di sini, hanya membuat saja, mengkonsepkan saja, tapi tidak langsung untuk bertindak. Itu juga bisa jadi menjadi sebab pada akhirnya kamu merasa lelah dan ya tidak punya energi untuk melakukan apapun. Kemudian bisa juga sebab yang ketiga ini karena stres yang berlebihan. Kayak tekanan dari pekerjaan, tekanan dari organisasi, tekanan dari teman, dari lingkungan, dan sebagainya. Intinya kamu merasa tertekan dan kamu merasa stres berlebihan. Bisa jadi seperti itu. Yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Kayaknya ini banyak yang sesuai. Apalagi ini pandangan secara umum ya. Banyak kok riset yang menentukan dan menyebutkan itu. Kurangnya aktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik itu kan sebenarnya bisa merangsang kebahagiaan, aura, maksudnya kayak bisa memicu kebahagiaan gitu loh, hormon bahagia dalam tubuh kita. Nah, kurangnya aktivitas fisik bisa menjadi sebab kenapa saat ini kamu merasa lelah atau capek, karena kurangnya aktivitas menggerakkan tubuh atau olahraga. Yang kelima, bisa jadi sebab selanjutnya adalah dehidrasi, kurangnya air minum putih. Kebanyakan jajan di luar, kebanyakan minum es teh yang bermanis. Nah, ini bisa jadi faktor. Coba deh diingat-ingat lagi. Sudahkah kamu minum air putih sesuai dengan standar 8 gelas sehari atau enggak? Kalau enggak, mulai ya untuk minum yang cukup. Karena ternyata dehidrasi bisa menjadi penyebab
dan pemicu dari rasa lelah yang dirasakan saat ini. Sederhana, tapi kan buktinya kerasa kan sekarang. Sederhana, sepele, nggak perlu lah. Untuk apa? Nggak begitu kerasa impactnya, tapi kan dalam jangka yang panjang, dalam waktu yang panjang kerasa kan, gitu. Terus yang keenam, pola makan tidak seimbang. Pola makannya tidak seimbang, kebanyakan yang makanannya siap saji, itu juga ngaruh ya, karena kebayang tuh tentang micin yang ada di makanannya, berapa banyak gulanya, itu juga bisa berpengaruh terhadap perasaan kita, hormon kita, dan mood kita. Terus anemia atau kekurangan zat besi itu terkait kesehatan juga bisa berpengaruh. Terus kurangnya paparan sinar matahari, jangan terlalu banyak tidur ya. Jadi kurangnya paparan sinar matahari katanya gitu. Itu juga berpengaruh terhadap perasaan dan keadaan emosi kita. Terus yang 9, kebiasaan menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan itu akan menimbulkan impact yang jangka panjang dan pengaruh yang cukup signifikan. Karena dengan kita sering menunda-nunda, pada akhirnya tugas kita menjadi numpuk. Setelah numpuk, kita jadi pusing mengerjakan mana dulu, sehingga pikiran, mental kita terasa capek secara tidak langsung gitu. Jadi kebiasaan menunda-nunda itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan kondisi emosi kita. Karena kita menunda, jadi tugas kita kan menumpuk-numpuk. Deadline yang harusnya selesai jadi mepet kita kerjakan secara tidak langsung, dan secara sadar dan tidak sadar kita jadi merasa capek, mental kita merasa capek, pikiran kita merasa capek. Ya, itu tadi. Cuman kesimpulan atau inti sebenarnya dari pembahasan tentang rasa lelah itu, sebenarnya kita harus mengenali dulu gitu. Sebenarnya kita tuh kenapa sih ngelakuin ini? Kita mau ngelakuin itu karena apa sih gitu? Apa sih tujuan kita melakukan itu gitu? Kita harus paham dulu itu. Ketika kita sudah paham itu, kenapa kita harus melakukan itu, kita jadi tahu, kita jadi punya energi dan punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan itu. Jadi biar timbul lagi semangat dan produktivitas dalam aktivitas kita. Perlahan, dengan kita mendapatkan energi dan sinergi kembali, dan energi positif ketika kita berinteraksi pada nantinya dengan orang-orang di sekitar kita yang kita temui, itu akan memberikan doktrin positif dengan sendirinya, doktrin bahagia dengan sendirinya, sehingga perasaan lelah, perasaan kalut, perasaan capek yang kita rasakan hari ini itu bisa berlarut untuk berdamai dan kembali pulih. Terus yang tidak kalah penting adalah menerima setiap segala apapun perasaan atau emosi yang tidak mengenakan yang hadir dalam diri kita. Semakin kita menolak, semakin kita memendam, semakin kita mengubur dalam perasaan itu, perasaan yang tidak enak itu, perasaan yang kita baik-baikan itu, suatu saat itu akan muncul kembali. Dia merangkak muncul kembali ke permukaan, berusaha untuk menampakkan diri, sehingga dikenalilah dengan yang kita rasakan saat ini adalah perasaan lelah, perasaan capek, perasaan gak punya semangat, gak mood melakukan apapun, dan lain-lain itu. Dan pada intinya kita tidak selesai dengan masa lalu. Itu sharing kita hari ini. Terima kasih guys sudah menyempatkan untuk mendengarkan, dan ya semoga membantu, karena kamu juga harus segera untuk pulih dan kembali bersinergi, mendapatkan semangatmu dalam setiap aktivitas dan kegiatanmu. Semangat pulih. Terima kasih guys.